Benjamin Pavard dipastikan akan meninggalkan Inter. Kepastian itu datang dari laporan Gazzetta dello Sport. Namun, kabar terbarunya adalah bahwa pengganti di lini pertahanan tidak perlu menunggu kepergian sang bek Prancis. Dua nama masuk dalam radar, yaitu Solet dari Udinese dan Bade dari Sevilla. Ketertarikan terhadap Pavard datang dari Lille dan Galatasaray, sementara sang mantan pemain Bayern Munich tidak terlihat begitu yakin dengan opsi pindah ke Neom. Inter sendiri menilai harga Pavard berada di kisaran 18 hingga 20 juta euro. Untuk Solet, Udinese mematok harga antara 20 hingga 25 juta euro. Inter bersedia membayar jumlah tersebut, asalkan masalah hukum yang tengah dihadapi sang pemain terselesaikan. Sejak Mei lalu, ia masih berada dalam penyelidikan terkait dugaan kasus kekerasan seksual. Karena itu, opsi yang mungkin ditempuh adalah peminjaman dengan hak pembelian permanen. Sementara itu, jalur menuju Bade tampak lebih rumit. Sevilla menginginkan setidaknya 30 juta euro, dan di saat yang sama, Bayer Leverkusen juga dikabarkan tertarik pada sang bek. Christian Aslani semakin dekat menuju Bologna. Gazzetta dello Sport menulis pagi ini, kesepakatan bernilai 13 juta euro ditambah bonus, dengan opsi bagi Inter pada penjualan berikutnya. Meski nama Nicolosi Caviglia juga ada di daftar incaran, pilihan utama Bologna tetaplah Aslani, dan saat ini dialah yang paling dekat mengenakan seragam rossoblu. Negosiasi masih berjalan. Hingga kemarin, pembicaraan ada di meja, tetapi jarak antar kedua pihak belum sepenuhnya terjembatani. Hal ini juga karena adanya minat dari dua klub Italia lainnya. Namun, pilihan tampaknya akan segera dibuat. Aslani ingin tetap bermain di kompetisi Eropa, sebuah faktor penting dalam keputusannya. Dalam benaknya, ada keinginan kuat untuk kembali menjadi sosok sentral setelah periode bersama Inter, di mana menit bermainnya lebih terbatas dibanding masa jayanya di Empoli, masa di mana pelatih Italiano pernah mengaguminya dari bangku lawan. Di Bologna, keyakinan besar menyelimuti. Klub menilai pengalaman bersama Inter telah membentuk karakter Aslani, menjadikannya lebih matang untuk menjaga performa tim di level tinggi. Dengan versatilitasnya, Aslani bisa menjadi alternatif ideal bagi Freuler maupun Ferguson, pilar di depan lini belakang dalam skema 4-2-3-1 milik Italiano. Kabar melegakan datang dari markas Inter. Kondisi Federico Di Marco tidak menimbulkan kekhawatiran serius. Setelah menerima benturan di laga uji coba melawan Olympiakos dan ditarik keluar karena masalah pada paha, pemeriksaan menunjukkan tidak ada cedera yang signifikan. Besok, Nerazzurri kembali berlatih di Appiano Gentile, dan Di Marco dipastikan bergabung bersama rekan-rekannya. Pergantian yang dilakukan Christian Chivu ternyata hanya langkah pencegahan semata. Sang pelatih asal Rumania kini bisa menatap debut Serie A melawan Torino di San Siro, Senin 25 Agustus, dengan skuad nyaris lengkap, kecuali Davide Fratesi. Mantan gelandang Sassuolo itu masih berjuang agar bisa pulih tepat waktu menghadapi Torino, meski peluangnya cukup tipis. Sementara itu, satu masalah tersisa adalah posisi regista. Dengan Calhanoglu yang terkena skorsing, Chivu harus menentukan apakah akan kembali mengandalkan Suchik di depan lini pertahanan, seperti saat melawan Olympiakos. Bukan hanya lini tengah dan lini depan, Inter juga membutuhkan tambahan di sektor pertahanan. Kekosongan yang ditinggalkan Zalewski bisa saja ditutup dengan kedatangan seorang bek tengah, bukan sekadar wingback. Dengan begitu, Carlos Augusto bisa kembali difokuskan sebagai alternatif bagi Federico Di Marco. Corriere dello Sport melaporkan, salah satu nama yang kembali mencuat adalah Trevoh Chalobah dari Chelsea. Namun, sang pemain baru saja tampil sebagai starter melawan Crystal Palace, sehingga tampaknya tidak mudah bagi pelatih Maresca untuk melepasnya. Meski begitu, dengan skuad Chelsea yang sangat gemuk, peluang tetap bisa tercipta. Di sisi lain, Inter juga harus mewaspadai potensi keluarnya Benjamin Pavard. Bek asal Prancis itu tidak dianggap sepenuhnya tak tersentuh. Dengan tawaran 20 juta euro, klub bisa membuka pembicaraan. Galatasaray, Lille, hingga Neom dikabarkan tertarik, meski keputusan akhir tergantung pada niat sang pemain. Ironisnya, hanya 2 musim lalu Pavard begitu ngotot pindah ke Inter, sementara kini ia tampak tak lagi sejalan dengan proyek Nerazzurri. Jika Pavard benar-benar pergi, maka kebutuhan Inter akan bertambah, bukan 1, melainkan 2 bek baru yang harus segera dikejar.
Dengan hadirnya Boni dan Pio Esposito, Inter akhirnya merasa telah menemukan solusi atas salah satu masalah klasik dalam beberapa tahun terakhir, yaitu kurangnya pelapis sepadan untuk duet penyerang utama. Seperti diingatkan Corriere dello Sport, nama-nama seperti Sanchez, Taremi, Arnautovic hingga Korea tak pernah benar-benar mampu menjalankan peran penting ini, padahal klub harus menghadapi 50 hingga 60 pertandingan dalam semusim. Kini, duet Boni dan Pio Esposito memberi pandangan ke masa depan sekaligus menawarkan opsi berbeda bagi Christian Chivu, memungkinkan sang pelatih menyesuaikan lini serang dengan profil pertahanan lawan. Meski baru memasuki pengalaman besar pertama dalam karir, keduanya membawa energi baru, semangat tinggi, dan tekad besar untuk tampil menonjol. Performa di pramusim pun semakin menegaskan arah tersebut. Ide awal untuk menambahkan Ademola Lookman ke skuad perlahan meredup, mengingat chemistry di lini depan mulai terbentuk setelah lebih dari 3 pekan latihan di Appiano Gentile. Lautaro Martinez tetap menjadi jaminan gol dan pengorbanan, sementara Marcus Thuram pun kembali tersenyum setelah mencetak gol pertamanya musim panas ini dalam laga melawan Olympiakos. Berita transfer terbaru datang dari Bologna yang tengah serius menggarap rekrutan Christian Aslani. Seperti diberitakan Il Resto del Carlino, kesepakatan dengan Inter masih perlu dirinci. Nerazzurri menilai sang gelandang di angka 16 hingga 18 juta euro, sementara Bologna menawarkan 12 hingga 13 juta euro ditambah 20 hingga 30% dari penjualan di masa depan. Sementara itu, persoalan gaji masih menjadi penghalang utama. Inter telah memberi lampu hijau bagi Bologna untuk bernegosiasi langsung dengan pemain, yang sebelumnya menolak tawaran Real Betis dan juga diminati Fiorentina serta Torino. Aslani meminta bayaran 2 juta euro per musim, jumlah yang bahkan melebihi gaji Bernardeschi maupun Immobile di Bologna. Usulan awal Bologna adalah 1,5 juta euro, dengan Inter bersedia menanggung gaji bulan Juli dan Agustus senilai 320.000 euro. Aslani pun bisa menerima 1,8 juta euro untuk musim pertama, dengan kontrak 4 tahun plus opsi perpanjangan. Namun, agar kesepakatan benar-benar tercapai, sang pemain diperkirakan harus menurunkan tuntutannya sekitar 200 hingga 250.000 euro. Barcelona hampir menutup aktivitas transfer musim panas ini, namun menurut laporan Sport, klub Katalan baru saja ditawari salah satu pemain Inter, Benjamin Pavard. B asal Prancis tersebut memang pernah masuk dalam radar Barcelona dan sudah mengenal baik pelatih Hansi Flick berkat kerja sama mereka di Bayern Munich. Pavard, yang ingin tetap berkompetisi di level tertinggi Eropa, telah menolak tawaran dari Neom. Sang agen, Pini Zahavi, yang juga mewakili Robert Lewandowski dan memiliki hubungan erat dengan Presiden Joan Laporta, disebut telah bertemu dengan Laporta pekan lalu. Meski demikian, prioritas utama Barcelona saat ini adalah mendaftarkan pemain baru ke daftar Liga Spanyol, sehingga peluang adanya perekrutan besar dianggap kecil. Jikapun ada tambahan, fokus Blaugrana adalah mendatangkan bek tengah muda berkaki kiri sebagai pengganti Inigo Martinez. Christian Aslani semakin dekat menuju Bologna. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, Inter dan klub asal Emilia itu telah mencapai kesepakatan dasar, 9 juta euro ditambah 40% dari penjualan kembali sang pemain di masa depan. Kini, giliran agen gelandang asal Albania tersebut yang harus merampungkan kesepakatan personal terkait gaji dengan pihak Rossoblu. Rafa Benitez meyakini bahwa perburuan Scudetto musim ini akan kembali menjadi urusan dua tim, Napoli dan Inter. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, ia menilai kedua klub saat ini sebagai skuad paling lengkap meski bursa transfer masih menyisakan 2 pekan. Napoli disebut punya sedikit keunggulan berkat status juara bertahan, kesinambungan dengan pelatih Antonio Conte, serta fondasi kuat dari pemain-pemain inti yang sudah teruji, sementara Inter tetap dipandang sebagai kekuatan super dengan kualitas dan kedalaman tim yang tak berubah. Benitez juga menilai struktur Inter sangat kokoh, dengan lini serang berlevel internasional dan investasi jangka panjang seperti Boni yang berpotensi berkembang cepat di belakang Lautaro dan Thuram. Pada akhirnya, kata Benitez, Serie A 2025 kembali ditulis dengan skenario besar, yaitu perebutan gelar antara Napoli dan Inter. Kabar buruk menimpa Napoli. Mereka harus kehilangan Romelu Lukaku untuk waktu yang cukup lama setelah cedera yang dialaminya dalam laga uji coba melawan Olympiakos. Dalam laporan medis resmi, pihak klub menjelaskan bahwa sang penyerang Belgia telah menjalani pemeriksaan di Pineta Grande Hospital. Hasil tes menunjukkan adanya cedera serius, yaitu lesi tingkat tinggi pada otot rectus femoris paha kiri.
Lukaku sudah memulai program rehabilitasi dan akan menjalani konsultasi lebih lanjut, termasuk opsi tindakan operasi. Sebuah tegangan besar bagi Napoli, yang kini harus memikirkan solusi cepat untuk lini serangnya. Berita mengejutkan datang dari Inggris. Menurut The Sun, Inter Milan dikabarkan bersedia memulangkan Andre Onana dari Manchester United. Kiper Kamerun itu dinilai gagal memenuhi ekspektasi. Bahkan pada laga perdana Premier League kontra Arsenal, ia hanya duduk di bangku cadangan atas keputusan pelatih Ruben Amorim, menandakan kurangnya kepercayaan terhadap dirinya. Inter sendiri melihat peluang untuk membawanya kembali ke San Siro, mengingat performa gemilang Onana di musim 2022-2023 saat mengantarkan tim ke final Liga Champions dan mendapat tempat istimewa di hati tifosi. Manajemen Nerazzurri pun yakin sang kiper akan senang kembali, meski saat ini masih ada Yann Sommer yang tampil konsisten dan bahkan masuk nominasi Yashin Trophy. Sementara itu, baik Inter maupun Manchester United juga disebut sedang memantau kiper muda Antwerp, Senne Lammers.